warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, mahasiswa PPG LPTK Bukit Tinggi Syekh Jamil Jambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin, Mas Man. Berdoa mulai. Firly, kemana? Hah? Sunat. Oh, Hitan ya. Ya. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Untuk mengingatkan pelajaran yang kemarin, coba saya ingin tanya salah satu siswa. Pelajaran kemarin masih ada. Naya tentang apa? Makanan? Halal. Makanan atau binatang? Iya. Binatang? Halal. Contohnya binatang halal? Sapi. Silakan kerjakan pretest yang sudah Pak Guru kirim ke WA grup ya, dikerjakan. Nanti langsung kalau sudah selesai di situ kata-kata submit diklik, itu kelihatan nanti nilainya ya. Adapun materi yang akan kita pelajari itu adalah materi tentang tata cara penyembelihan. Silakan amati video yang Bapak putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke materi yaitu tentang arti penyembelihan. Penyembelihan adalah proses penyembelihan dalam agama Islam adalah tidak hanya sekedar mematikan hewan saja, tetapi harus juga memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Jadi ada syarat dan rukun penyembelihan hewan, tidak hanya yang penting mati. Jadi ada ketentuan-ketentuannya supaya nantinya hewan itu dapat dikonsumsi oleh orang. Adapun rukun-rukun penyembelihan ada 3. 1. Penyembelih, harus ada penyembelih. Yang kedua, harus ada hewan yang disembelih. Dan yang ketiga, harus ada alat penyembelih. Adapun syarat-syarat untuk penyembelih hewan, itu yang pertama Islam. Selain
orang Islam penyembelihannya tidak boleh dikonsumsi oleh muslim. Yang kedua, berakal. Syarat yang kedua, penyembelih harus berakal sehat, tidak gila. Syarat yang ketiga yaitu mumayyiz, bisa diartikan dengan balik. Namun syarat-syarat hewan yang akan disembelih ada dua. Pertama, binatang halal untuk dimakan dagingnya. Jadi secara zat binatang tersebut sudah dihukumi halal oleh Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu binatang ternak, sapi, kerbau, kambing, unta, dan lain-lain seperti yang sudah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Yang kedua yaitu binatang harus juga dalam keadaan hidup. Syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan: satu, alat harus tajam, jangan yang tumpul karena kalau yang tumpul itu akan menyiksa hewan. Kedua, terbuat dari besi, baja, batu atau bambu. Selain terbuat dari bahan-bahan tersebut itu juga tidak diperbolehkan. Syarat yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, dan gunting. Sunnah dalam proses penyembelihan: satu, membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Yang kedua, hewan dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga, membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir. Yang keempat, mempercepat proses penyembelihan. Yang kelima, sebelum disembelih perlakuan hewan dengan baik dan tidak salah. Anak-anak sekalian, setelah mengamati pengertian syarat rukun penyembelihan, sekarang anak-anak amati gambar yang ada di layar, kemudian kerjakan sesuai kelompok yang telah dibentuk. Nanti hasilnya didiskusikan. Anak sekalian, tadi sudah lihat videonya ya? Nah, tentang pengertian penyembelihan, rukun penyembelihan, syarat-syarat daripada rukun itu. Jadi rukunnya itu harus ada penyembelih. Yang kedua, harus ada hewan yang disembelih. Yang ketiga, harus ada alat. Ini tiga ini mempunyai syarat masing-masing seperti yang sudah dijelaskan. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bapak akan bagi kelompok seperti biasanya. Silakan buat kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Mejanya digabungkan. Nanti duduknya mutar seperti biasanya. Ayo. Kerjakan sesuai perintah yang ada di gambar. Ya. Keluarkan bukunya. Kerjakan perintahnya seperti yang ada di gambar itu. Perintahnya dikerjakan. Ya, cukup ya. Silakan dipresentasikan. Satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Gambar di atas adalah gambar prosesi penyembelihan binatang berkaki 4 dan sepertinya pelaksanaannya di hari raya Kurban. Syarat penyembelih yaitu: 1. Penyembelih harus Islam. Adapun tata cara menyembelih hewan yang benar adalah membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Hewan
diadakan kegiatan membaca basmalah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Masih semangat anak-anak? Ya, sekarang coba tepuk semangat. Tuh, 1, 2, 3. Semoga ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Kalau ada silakan ngacung. Oh ya, Ananda Sekar, ngacung dulu. Ya, coba. Bagaimana binatang hal yang mati karena tertembak seorang pemburu? Pertanyaannya dari teman kita Sekar, sudah paham semuanya? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, Ananda Wahid, silakan. Binatang yang mati karena tertembak pemburu ada hukumnya, yaitu halal ketika akan menembak pemburu mengucapkan basmalah. Haram ketika menembak pemburu tidak mengucapkan basmalah. Ya, betul sekali. Jadi ada 2 hukum. Satu bisa halal ketika si penembak itu ketika akan menembak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia jatuh ke tanah mati, itu halal. Tapi kalau tidak baca basmalah, hanya nembak saja mati, ya halal, yang menjadi bangkai. Ya, dari pertanyaan dan jawaban dari teman kita, apakah ada yang ingin menanggapi dari teman-teman? Ada, Ananda, Wida, silakan. Bagaimana jika hewan yang tertembak tidak sekaligus mati? Bagaimana jika hewan yang tertembak itu tidak sekaligus mati? Dia jatuh ke tanah tapi masih hidup. Paham semuanya? Ada yang bisa jawab? Ya, Ananda Umar, silakan. Ketika hewan yang tertembak tidak mati sekaligus, maka pemburu harus mengulangi penyembelihan secara normal. Betul sekali. Jadi ketika hewan itu tertembak namun belum mati, maka pemburu itu harus mengulangi penyembelihan secara normal. Tapi seperti yang sudah dijelaskan. Paham semua anak-anak? Masih semangat? Masih. Coba 1 kali tepuk semangat. Kesimpulannya, coba bareng-bareng kita simpulkan dari pembelajaran hari ini tentang penyembelihan. Jadi syarat daripada penyembelihan rukunnya itu ada 3. Penyembelih, pintar. Yang kedua harus ada hewan disembelih, pintar. Yang ketiga ada alatnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, pintar. Selanjutnya Bapak Guru akan membagikan soal ulangan harian. Silakan dikerjakan, nanti dikumpul. Dikumpul. Kumpul dari 1 bawa ke depan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Bapak ingin nanya bagaimana pembelajaran hari ini, asik, seru, atau membosankan? Seru ya? Seru, ada tanya jawab dan segala macamnya. Dan untuk pembelajaran yang akan datang itu tentang binatang haram. Jadi anak-anak bisa cari dulu
di perpustakaan tentang binatang-binatang haram, apa saja, artinya apa, khususnya apa saja untuk pembelajaran yang akan datang. Dan pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Sebelum Bapak Guru tutup, mari pembelajaran hari ini kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Pak Guru. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.